Makasih Anda masih bersama kami. Jipang atau berondong ini merupakan jajanan tradisional yang masih eksis sampai sekarang. Makanan ringan yang satu ini terbuat dari bahan dasar berondong jagung dan beras yang dimasak menggunakan mesin bertekanan tinggi dan menghasilkan suara nyaring seperti ledakan. Dan berikut kami hadirkan Lika-Liku, produsen Jipang di Tulungagung, Jawa Timur dalam segmen Sehari Menjadi. Walaupun favorit itu. Untuk yang mudah kaget apalagi latah, hati-hati ya bila mampir ke tempat produksi jajanan tradisional Jipang karena seperti ini kesehariannya. Salah satu produsen Jipang yang telah eksis selama puluhan tahun berada di Desa Japelsari, Sumber Gempol, Tulungagung, Jawa Timur. Suara ledakan mirip mercon besar bersahutan saat memasuki rumah produksi Jipang. Dalam sehari, tempat ini rata-rata memproduksi hingga 400.000 potong Jipang. Wah, banyak ya. Kalau saya pilih Jipang gede, itu ya, kalau Jipang itu makanan yang lama itu. Yang sekarang itu yang jarang didapat. Rasanya manis, gurih, khas sekali. Pasti kalau mau kemana-mana, nanti minta tolong ya Ir bawain gitu. Jadi tuh kemana-mana pasti bawanya Jipang. Karena memang khas juga dari sini, terus ya enak aja gitu, emang suka. Harganya terjangkau. Ada yang menyebut jajanan ini dengan nama Jipang, Bipang, atau Brondong. Apapun sebutannya, ada satu hal yang sama, yaitu alat produksinya yang seperti meriam kecil. Yuk kita belajar cara buatnya. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Ledakan-ledakan yang tadi Anda lihat, ini berawal dari beras. Sebenarnya ada juga jagung, cuman di sini porsi utamanya yang dibikin jadi camilan adalah beras. Pertama-tama beras dimasukkan ke dalam mesin pembuatan popcorn tradisional dan dipanaskan selama beberapa menit. Awalnya berasnya itu dipanaskan, tapi dia harus dengan diputar, karena kalau nggak diputar dia gosong dari sisi. Warga setempat menyebut alat ini meriam ini karena menghasilkan suara dentuman yang menggelegar hebat. Aduh panas. Ketika dibuka mendadak, suhu udara di dalam meriam ini akan turun secara tiba-tiba. Hal ini menyebabkan uap air yang terkandung dalam bahan baku akan mengembang dengan cepat dan menekan beras dari dalam. Tekanan ini membuat bulir beras atau jagung menjadi pecah dan mengembang beberapa kali lipat, serta menghasilkan suara seperti dentum ledakan. Ini rata-rata suara di sini tuh sekitar 70-an desibel tuh juga udah kencang sebetulnya. Tapi ketika dia tadi diledakan itu saya lihat tadi angkanya lebih dari 100. Dan memang harus pakai penutup seperti ini, kalau enggak dalam jangka waktu panjang tentunya ini bisa akan mengganggu pendengaran yang bekerja di sini. Ada tips agar beras bisa mengembang sempurna hingga 5 kali lipat dan terasa renyah, yaitu dengan memberi ruang yang cukup luas agar beras memiliki waktu yang cukup untuk mengembang. Selain itu, beras yang digunakan juga harus beras dengan jenis tertentu. Tidak bisa menggunakan beras yang terlalu pulen maupun beras jenis perak. Harus yang berada di antaranya. Bila salah memilih jenis beras, beras bisa gagal mengembang sempurna dan menjadi keras atau alot ketika disantap. Bener Pak? Bener ya Pak? Ya.
Selain jipang yang dibuat dari beras, ada juga varian jipang yang dibuat dari jagung. Cara membuatnya sama, hanya saja berondong jagung akan memiliki bentuk lebih besar dibandingkan dengan berondong beras. Setelah mengubah 400 kg beras dan 100 kg jagung menjadi berondong, waktunya merekatkan bahan-bahan tadi dengan gula. Tapi gulanya harus terlebih dahulu diolah menjadi karamel. Pertama-tama, larutkan air tepung dan gula. Berapa gayung, Pak? Penuh 1. Segini ya, Pak? Penuh ya. Ini airnya putih. Sekilas mirip air sucian beras, tapi bukan. Ini adalah air yang sudah dicampur dengan tepung secukupnya. 1 ini, Pak, cukup? Gulanya semana, Pak? 1, oke. Berapa kilo, Pak? 17 on. Sudah ada perhitungan dan takarannya. 17 on. Setelah larut, tuang gula cair ke wajan berukuran jumbo. Kalau nggak pakai tepung kenapa, Pak? Aduk terus hingga gula cair berubah menjadi karamel. Jangan lupa tambahkan sedikit minyak agar jipang mudah untuk dipotong. Beri juga sedikit perasa vanila atau melon untuk menambah aroma. Setelah mencapai kekentalan yang diinginkan, masukkan berondong beras dan aduk merata. Proses ini membutuhkan tenaga yang cukup besar karena semakin lama berondong akan lengket satu sama lain dan semakin sulit untuk diaduk. Ini asli nih nggak bohong nih. Kan pasti akan kena tangan ya. Ini sudah menghindari pakai sarung tangan tapi tetap panas. Panasnya orang umum. Beri sedikit tepung pada wadah cetakan agar jipang tidak lengket di bagian dasar. Dan terakhir, lempar jipang untuk dibentuk kotak-kotak. Wah, melihat Bapak melempar sepertinya mudah ya. Saya mau coba juga, Pak. Roh, lu, ya. Oh no. Ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Untung lantainya yang emang udah buat tempat produksi bersih. Pak, maaf, Pak. Wah, ternyata gagal. Saya kira mudah. Setelah itu, segera cetak jipang ketika masih panas. Agar tangan tak lengket, tipsnya bisa melumuri bagian tangan dengan minyak kelapa. Selain tidak lengket, minyak kelapa ini juga menambah aroma khas pada jipang. Proses pencetakan ini tak kalah sulit dengan proses lain, sebab bagian telapak tangan harus kuat menahan rasa panas. Bang, ini aku aja kepanasan sampai merah tanganku. Ini abang waktu pertama kali juga sama nggak sih atau gimana? Ya sama, sampai melepuh-melepuh gitu. Sampai melepuh-melepuh? Terus akhirnya gimana pas melepuh? Tetap dipaksa? Ya dikempesin dulu. Diistirahatin dulu baru lanjut lagi? Besoknya dipaksa lagi. Melepuh lagi nih. Wah, melepuh baru, ini yang melepuh lama. Wah, yuk sambil kerja mas, ini kalau nggak nanti keras nih. Perjuangannya ya. Bikin berondong, bikin bipang, ya kayak gini nih. Setelah itu ratakan dengan rolling pin raksasa yang terbuat dari stainless steel. Ini untuk yang nggak percaya, nih ini beratnya nih. Bang, boleh bantu dikit bang? Nih, angkat dikit ya. Udah, taruh 1, 2, 3 yuk. Tuh, nih. Tuh, ini berat banget. Kalau yang sering olahraga nge-gym, nah ini yang biasa ibu bapak angkat, berat. Dan dia tuh yang bikin susah, karena dia berat, kalau kelamaan ditaruh di pangnya ini nih, dia bakal mendem. Jadi bentuknya tuh nggak lurus, tapi kayak jiglok gitu loh. Jadi dia harus rak. Jadi nahan panas, nahan berat. Enak kan beli.
Setelah rata, potong jipang sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Ini ya, ini tekan. Terus tarik. Bener gak? Oh, alhamdulillah yang ini benar. Ketika jipang selesai dipotong, ibu-ibu yang bertugas untuk mengemas akan segera mengambil untuk dibungkus satu persatu. Baiknya, jipang terlebih dahulu diangin-anginkan agar mencapai suhu ruang. Selain agar memiliki daya simpan lebih lama, jipang juga akan melempem dan juga keras bila dikemas ketika masih dalam kondisi panas. Pas lagi kalau udah lama didiemin begini, dia bakal ketahuan apakah meledaknya si beras ini maksimal atau enggak. Karena kalau nggak maksimal dia pasti akan keras. Ini tidak, ini bagus, quality controlnya mantap, udah siap buat dijual. Tapi perjalanan saya belum berakhir pemirsa. Saya masih diminta untuk membuat jipang dengan campuran berondong jagung. Kalau jipang versi campuran berondong jagung, pemanisnya ditambah gula merah ya. Dan kita kembali lagi ke bagian yang panas-panas. Tapi bedanya yang ini menggunakan gula merah dan menggunakan berondong jagung alias popcorn. Setelah itu, gula dimasak hingga mengental atau menjadi karamel. Kemudian diaduk merata dengan berondong beras dan berondong jagung. Komposisinya 1:1. Wow, jauh lebih lengket. Berat ya? Pak, ini beratan ini Pak? Beratan pakai gula merah ya? Kalau diperhatikan, bentuk jipang beras dan jagung ini sedikit besar loh ketimbang jipang beras saja. Ada yang tahu kenapa? Karena kalau jagung kan lebih cepat ambiar. Jadi kalau dibikin kecil malah patah. Ya. Kira-kira seperti apa ya rasa jipang beras dan jagung ini? Karena pakai jagung ya dia agak sedikit butuh effort buat makan gitu Bu. Ngunyahnya lebih butuh. Ayo. Apalagi pas kena yang bagian agak besar tuh. Agak lebih butuh effort. Kalau yang si beras tuh bener-bener yang biar rata. Sejak tahun 1970-an, produsen jipang di Tulungagung ini memasuki generasi kedua. Penjualannya pun tak hanya tersebar merata di penjuru tanah air, namun juga hingga negeri jiran Malaysia. Nah, yang unik selama memasuki musim penghujan, produksi jipang di tempat ini meningkat loh. Kok bisa ya? Mungkin orang suka memilih yang langsung hujan, termasuk kayak saya. Kalau musim hujan, permintaan malah Ya, malah tambah. malah meningkat. Satu bal jipang berisi 50 buah jipang beras atau jagung dijual dengan harga yang relatif murah, Rp17.000 saja. Bagaimana? Ada yang tertarik untuk menjadi pembuat jipang di rumah? Ingat, jangan mudah kaget ya, karena suara ledakannya memekakan telinga. Dodonya enak. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Tulungagung, Jawa Timur.